Halo teman-teman remaja di rumah, apa kabar? Gak kerasa ya udah 3 bulan sejak terakhir kali aku datang ke kebaktian remaja di Kedoya dan menyapa teman-teman semua. Jadi thank you banget buat kesempatannya, aku dikasih kesempatan untuk membawakan renungan di acara sekam untuk remaja hari ini, sehingga aku bisa menyapa teman-teman di rumah. Semoga teman-teman semua sehat ya dan bahagia selalu. Nah, sebelum kita mulai renungannya, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan buat kami semua di sini untuk bisa sedikit merenungi firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang bisa pimpin renungan ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tema sekam dari hari ini adalah new normal, sebuah kondisi yang sedang kita hadapi saat ini sama-sama ya. Ayat yang kita ambil adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Nah, teman-teman silahkan baca dulu ya ayatnya. Nanti mungkin ditulis nih di sini nih. Atau di sini mungkin sama editornya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Sebenarnya aku mau bacain buat teman-teman, cuman aku tahu lah teman-teman pasti punya cara baca sendiri-sendiri. Kecepatan baca tiap orang juga beda-beda. Jadi daripada teman-teman nggak konsen, jadi mari kita sama-sama baca. Kita pause dulu videonya, nanti selesai baca baru kita play lagi. Ya, baca dulu ya. Nah, udah di play lagi berarti udah selesai baca kan? Nah, gimana? Teman-teman udah lihat sendiri kan? Gimana kehidupan new normal dari jemaat mula-mula? Kehidupan mereka berubah dari sebelum mereka percaya hingga setelah mereka percaya pada Kristus. Sekarang ada 3 hal lah yang kita bisa lihat mungkin ya, kalau aku summarize. Yang pertama, mereka jadi sering mengadakan persekutuan di rumah masing-masing. Mereka membuka rumah mereka untuk orang yang mau bersekutu. Kedua, bahkan kita bisa lihat, kita baca di ayat saya lupa ayatnya, cuman orang kaya pun mau menjual harta bendanya untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Terus yang ketiga, mereka juga memandang semua orang sama. Tidak ada orang yang lebih terhormat daripada yang lain. Nah, menjalani kehidupan baru yang seperti itu, dari yang sebelumnya mereka bebas mungkin melakukan apa yang mereka mau di saat mereka tidak percaya, ternyata tidak mudah. Tapi karena mereka melakukannya bersama-sama dan terus-menerus konsisten, dan akhirnya mereka terus bersatu menghadapi mungkin kebingungan mereka menjalani kehidupan baru mereka. Akhirnya tindakan itu bisa berlangsung dengan konsisten. Bahkan orang yang tidak percaya bisa berubah menjadi percaya setelah melihat mereka gitu. Dan tiap hari kalau kita baca, Tuhan tambahkan terus orang yang percaya melihat kondisi new normal dari jemaat mula-mula ini. Nah, kondisi itu sedikit banyak sedang kita alami sekarang. Kita sedang menghadapi kondisi yang dimana kita harus merubah gaya hidup kita. Dari hidup yang mungkin kita bebas melakukan apa aja, bebas pergi kemana aja, tanpa menggunakan masker, bebas mungkin makan di pinggir jalan, dengan tanpa cuci tangan. Sekarang kita harus merubah itu semua. Kita harus hidup lebih bersih, kita harus pakai masker kemana-mana. Kita harus cuci tangan sehari mungkin lebih dari 10 kali mungkin, 15 kali, 20 kali mungkin gitu. Mungkin banyak hal lagi lah yang sanitizer atau apapun itu. Banyak hal yang kita lakukan saat ini yang mungkin tidak nyaman untuk kita lakukan. Tapi kita harus lakukan itu. Kenapa? Nah, memang kita sering banyak baca lah ya dari awal pandemi ini terjadi, berita-berita di internet lah, apa yang harus kita lakukan, seperti apa sih virus ini dan lain sebagainya. Sampai bahkan aku sendiri bingung berita yang sebenarnya benar-benar valid itu mana sih, karena terlalu banyak berita, terlalu banyak orang berusaha menjelaskan tentang kondisi ini. Cuman ya aku sih tetap percaya kalau berita resmi yang dari pemerintah itu adalah yang terbaik buat aku saat ini. Jadi aku pun berusaha menjalani kehidupan new normalku dengan mengikuti protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sedikit perumpamaan karena aku adalah orang yang suka nonton film dan suka superhero. Teman-teman mungkin tahu ya sama superhero yang satu ini. Ya, dia Spider-Man.
alter egonya Peter Parker. Semua superhero kalau teman-teman baca atau teman-teman nonton pasti mengalami yang namanya perubahan kehidupan yang mereka jalani, dari mereka dari orang biasa yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang punya kekuatan dan akhirnya menolong orang lain. Dan itu kalau teman-teman lihat di komiknya atau di filmnya pasti mengalami proses yang mungkin ya nggak mudah buat mereka, dan awalnya pun mereka mungkin nggak nyaman seperti kita menjalani normal ini. Sebagai contoh si Peter Parker ini, ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan, dia tetap hidup menjadi Peter Parker yang normal, bukan Peter Parker yang Spider-Man. Dia menjalani kehidupan normal dia dan memanfaatkan kekuatan itu untuk kepentingan dia sendiri. Hingga di satu kejadian, kalau teman-teman nonton filmnya, itu dia melihat seorang penjahat dan orang minta tolong Peter Parker menghentikan. Dia tidak mau menghentikan. Dia membiarkan orang itu karena dia pikir, itu bukan urusan dia. Dan ternyata, ya dia memang tidak tahu sih kejadiannya seperti apa pada akhirnya. Akhirnya tapi penjahat itu membuat orang terdekat Peter Parker akhirnya harus meninggal, yaitu pamannya sendiri. Dan kejadian itu salah satu yang membuat Peter Parker begitu menyesal, dan akhirnya dia memulai untuk perjalanannya menjadi seorang superhero yang ramah dan peduli kepada lingkungannya. Itu baru satu. Jadi makanya kita dengar tagline dari Spider-Man itu adalah with great power comes great responsibility ya. Jadi semakin besar kekuatan kita, semakin besar juga tanggung jawab kita. Nah, kalau aku bisa relate ke kehidupan kita sekarang, semakin Tuhan kita kasih umur kita panjang, semakin Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup, menikmati kehidupan yang kita jalani sekarang. Artinya tanggung jawab kita juga semakin besar. Dan satu lagi, kita nggak hidup sendiri, kita hidup sama orang lain. Jadi kita harus peduli sama orang lain, bukan tentang diri kita sendiri. Nah, aku mau menutup cerita atau renungan hari ini juga dengan quote dari salah satu superhero favorit aku. Ini. Nah, dia Bruce Wayne. Bruce Wayne adalah salah satu tokoh superhero yang menjadi favorit aku ya. Dia menjadi alter egonya adalah Batman. Nah, di salah satu film yang aku tonton tentang Batman ini, ada orang yang nanya sama si Bruce Wayne, kamu kenapa sih mesti pakai topeng? Apa kamu takut orang-orang tahu kalau kamu tuh Batman? Gitu, kamu takut kalau orang-orang tahu itu kamu Bruce Wayne maksudnya? Kamu kan punya banyak uang, kamu punya kekuatan, kenapa kamu mesti malu? Kenapa kamu mesti pakai topeng? Tunjukin aja kamu siapa. Nah, Bruce Wayne cuma balas dengan satu kalimat. Dia bilang begini, ya kurang lebih begini ya bahasa Inggrisnya. The mask is not for you, it's for the people you love. Jadi dia memakai topeng itu bukan untuk melindungi diri dia sendiri, tapi dia nggak mau orang tahu siapa dia supaya keluarga atau orang-orang terdekatnya tidak bahaya. Sama seperti kondisi kita sekarang. Kita memakai masker bukan melulu tentang diri kita sendiri, bukan untuk keselamatan diri kita sendiri saja. Tapi itu menandakan kita juga peduli buat orang lain, orang-orang terdekat kita. Mungkin kita bisa cuek dalam arti, kita kan kuat, daya tahan tubuh kita bagus. Buat apa kita pakai masker? Buat apa cuci tangan terus-terusan? Tapi ingat juga, kita hidup dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang peduli sama kita, orang-orang yang sayang sama kita. Apa kita mau mereka bahaya karena kita? Nah, teman-teman, selamat menjalani kehidupan new normal ini. Kiranya kita sama-sama semua bisa saling support, saling dukung, supaya kita punya visi yang sama seperti jemaat mula-mula, supaya semua orang yang melihat kita bisa terinspirasi juga untuk peduli kepada orang lain, bukan malah ikut-ikutan cuek atau terserah aja. Ya teman-teman, tetap semangat, saling support, kasih yang terbaik buat lingkungan kita, buat Indonesia. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas renungan singkat pada hari ini. Kiranya kami semua bisa diajarkan untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik yang bisa kami lakukan.
Terima kasih Tuhan, terus bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan new normal. Sampai jumpa teman-teman.